Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di titik temu, karena tanpa temu kata-kata rindu hanyalah kata-kata palsu. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa begitu. Ada komisioner KPU Kota Serang. Saya manggilnya Bapak apa? Kalau dipanggil Pak kayaknya nggak pantas, masih pantas dipanggil Abang ini, Bang. Iya. Oke lah. Iya, oke lah gitu ya. Bang Fahmi, terima kasih Bang Fahmi udah datang di sini. Ya, luar biasa ini. Sama-sama, Kang Agus. Kita nih udah coba dari dulu mau komunikasi ke Bang Jo kan, ke pimpinan untuk mendatangkan Bang Fahmi di sini. Cuman baru bisa sekarang ini. Terima kasih Bang. Bang. Luar biasa berarti kesibukan Abang ya. Baru bisa sekarang Bang. Enggak juga sih. Oh, enggak. Biasa aja. Ya Bang, gini, setahu saya nih kalau komisioner KPU itu pas pemilu nih, pasca pemilu terutama pasca pemilihan, biasanya yang paling banyak diserang, banyak dihujat nih kalau ada masalah. Biasanya kan yang kelompok-kelompok yang kalah tuh nggak terima, KPU-nya curang ini. Begitu kan, Abang gitu juga nggak sih? Banyak yang nyerang juga nggak sih? Alhamdulillah 2019 nggak ada yang nyerang kita. Nggak ada. Karena Aman. memang di Kota Serang pemilu 2019 aman, kondusif dan lancar. Wih, luar biasa. Itulah perannya kita kan. Karena biasa. memang slogannya KPU itu melayani, ya tentu semua harus disamaratakan. Iya, betul. Jadi aman-aman aja Kota Serang. Aman. Alhamdulillah. Nggak ada hujatan. Nggak ada hujatan. Teror nggak ada. Nggak ada teror, nggak ada. Nggak, ini kalau ke Abang dong yang nggak ada, takutnya ke anak-anak ada. Yang lain nggak ada. Oh, nggak ada. Dipastikan tidak ada yang menerima ancaman atau hujatan. Iya, biasanya kan begitu tuh ya. Gitu. Di tempat-tempat lain gitu. Iya. Mungkin ada beberapa. Mungkin ada karena ketidakpuasan, artinya bukan KPU-nya yang memihak ya. Mungkin karena ketidakpuasan peserta pemilu. Dan juga dalam hal penyelesaian konfliknya, begitu kira-kira lah. Karena saya kira seni menyelesaikan konflik itu kan ada. Betul. Gitu, ada manajemen konflik kan gitu kira-kira. Saya kira itunya yang harus diperbaiki lah. Okay. Ini banyak masalah itu. Tapi aman ya KPU Kota. Aman KPU Kota Serang. Biasa ini berarti. Harus belajar kita ini. Kita sering banyak konflik soalnya. Iya. Konflik sama pasangan sih. Emang nih, kita nih yang nggak tahu nih, anak-anak muda biasanya kayak saya gitu, yang awam nih. KPU ini kan komisioner terutama, satu periodenya kan 5 tahun Bang kalau nggak salah ya. Ya, betul. 5 tahun. Sedangkan pemilunya cuman sekali, 2 kali. Ya. Berarti sisanya ngapain tuh Bang? Nah, oke. Ini terima kasih Kang Agus sudah diberi pertanyaan seperti ini. Kadang saya merasa sedih ya ketika ada orang yang mengeluarkan statement KPU ini pasca pemilu dan pilkada itu makan gaji buta. Ada yang ngomong gitu. Kalau makan gaji buta artinya uang yang kita terima ini seolah-olah kok kayak nggak halal ya, Agus ya. Iya. Nah, padahal memang pasca pemilu maupun pilkada begitu, itu ada kerja-kerja yang kita lakukan. Misalnya contoh, nah ini saat ini 2019 setelah pemilu selesai, KPU Kota Serang melakukan beberapa kegiatan. Bahkan kalau yang diamanatkan di undang-undang itu ada yang wajib terus dilakukan, itu yaitu memelihara arsip dan dokumentasi, kemudian melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, itu amanat undang-undang loh. Undang-undang 7 tahun 2017. Nah, jadi masyarakat itu jangan salah menilai gitu ya. Setelah selesai pemilu maupun pilkada, itu KPU makan gaji buta. Oh enggak. Nah, ini dibuktikan apa? KPU Kota Serang di tahun 2020 mendapatkan predikat pertama, ya, juara pertama nasional daerah percontohan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bayangkan Kang Agus, KPU Kota Serang yang tidak memiliki anggaran, ya, nggak dapat dana hibah dari pemerintah Kota Serang. Serius? Nggak dapat dana hibah? Dibanding dengan kabupaten kota tetangga kita lah yang ada di Provinsi Banten, yang tiap tahunnya itu mendapatkan hibah sangat besar, gitu ya. Tapi kita yang tidak punya hibah
itu bisa mendapatkan peringkat pertama gitu, daerah percontohan ya, nasional loh, senasional KPU Kota Serang itu. Nah ini kan ikhtiar kita gitu loh, kita nggak punya anggaran, nggak punya dana, tapi kita bisa juara 1. Betul. Berarti ya emang ada hal-hal yang dilakukan dong ya. Betul. Nggak maksudnya tapi serius sih tadi. Gimana? KPU Kota Serang nggak dapat hibah dari Pemkot. Ya di tahun 2020 kita nggak dapat hibah. Oke. Kok bisa? Ya bisa karena kita tidak mengajukan. Oh. Kirain saya udah ngajuin tapi gas sekarang nggak ngajuin gitu ya. Oh, berarti ada misal tadi pemutaran data segala macam itu dilakukan pasca pemilu juga. Betul, karena merawat data pemilih itu Kang Agus ya, dan juga ini sebutan untuk para penonton Sabda ini apa ini Kang Agus? Apa sih, kita nggak ada sebutan khusus ya? Nggak ada sebutan nggak ada khusus. panggilan sayang buat dia doang ngomong. Iya. Oke. Biasa aja Bang, jadi penonton Sabda. Oke, para penonton Sabda begitu ya. Data pemilih ini harus dirawat gitu ya. Jadi jangan sampai data pemilih ini, karena kalau yang sudah ya setelah pemilu maupun pilkada ya selesai gitu. Nggak ada updating data. Nah, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah sebagai updating data ya, data terbaru, diperbarui terus. Karena data ini kan, masalah data ini kan nggak statis Kang Agus. Iya. Data ini kan Terus dinamis, berubah gitu kan. Hari ini ada yang datang ke Kota Serang, besok ada yang pindah dari Kota Serang, ya, lusa ada yang meninggal, gitu kan. Nah, ini kan data. Maka harus diperbaharui gitu loh. Nah, kenapa data itu diperbarui? Agar ke depan data pemilih kita itu berkualitas. Betul. Itu ya, tidak terjadi lagi yang meninggal hidup lagi, yang hidup meninggal kan, kira-kira begitu. Karena kan persoalan data ini itu banyak terjadi dan sering dipermasalahkan Kang Agus. Betul. Ya. Wih, KPU mah hebat katanya gitu. Orang meninggal hidup lagi, orang hidup meninggal gitu kan. Itu KPU mah sakti katanya gitu. Nah, itu yang sering dipersoalkan. Maka kemudian kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah salah satunya untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan seperti itu. Oh, makanya dilakukannya dari pasca pemilu, makanya. Ya. Iya, maksudnya emang kalau 1 tahun sebelum pelaksanaan pemilu itu nggak bisa Bang memutar data? Ya, kalau sebetulnya kan 1 tahun sebelum pelaksanaan itu sudah masuk ke dalam tahapan. Oh ya. Iya. Karena tahapan data pemilih itu paling lama, itu ya. Tahapan data pemilih itu ketika misalnya Dirjen Dukcapil memberikan DP4. Apa ya, daftar pemilih potensial itu ya kepada KPU. Kemudian dari DP4 itu dilakukan nanti ada tahapannya coklit yang dilakukan oleh PPDP. Oh, iya. Itu ya, petugas Pantarlih itu datang ke rumah-rumah gitu kan, betul nggak nama fulan, kemudian nah setelah itu nanti ada DPS kan, daftar pemilih sementara. Setelah daftar pemilih sementara ada daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Gitu. Setelah itu baru ditetapkan DPT. Nah, di 2019 saja ya DPT itu sampai 3 kali dirubah. Kok bisa? Ya, daftar pemilih tetap hasil perbaikan itu sampai 3 kali. Itu ya di 2019. Nah, itulah maka kalau 1 tahun sebelumnya dilakukan sebelum kegiatan pemilihan, ya itu sudah masuk ke tahapan. Iya, nggak bisa dong itu berarti ya. Karena memang ya bisa saja. Cuma artinya beban kerja yang lain masih banyak. Gitu. Betul gitu. Apalagi ya dipastikan pemilu 2024 ini ya pemilu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Iya, berbeda pasti. Gitu. Ini Bang, apa namanya? Kalau kan setahu saya panitia ad hoc-nya kan dibubarkan dong pasca pemilu itu. Ya. Jadi yang melakukan pemutakhiran data KPU sendiri langsung. Ya, bekerja sama dengan KPU sendiri yang turun. Sendiri langsung. Betul. Wow. Nah, kalau masuk tahapan itu kan kita dibantu oleh ad hoc. Iya. Oleh PPK, oleh PPS, oleh PPDP dan oleh KPPS kan gitu ya.
Nah, kalau misalnya di luar tahapan gitu, ini adalah kita yang turun, Kang Agus. Jadi ya saya turun gitu ya, staf-staf semua turun gitu ya, semua komisioner turun. Bahkan kita punya program DPB Goes to RT ya. Nah ini DPB Goes to RT ini KPU Kota Serang ini menjadi pionir seprovinsi Banten. Itu menjadi pionir. Kita datang ke RT-RT untuk memastikan gitu ya. Itu yang datang siapa tuh? Kita komisioner didampingi para staf. Komisioner datang langsung ke RT? Langsung datang ke RT-RT. Gitu. Kita minta ke RT datang. Banyak RT di Kota Serang, Iya, gitu. Jadi memang saat ini kita memang melakukan itu sampling ya, Mas. Baru sampling, belum secara keseluruhan. Bayangkan Kang Agus. Nah, itulah kemudian jawaban kita terhadap statement masyarakat yang menyatakan bahwa enak ya KPU makan gaji buta. Iya, ternyata keliling-keliling ke RT-RT. Itu bayangkan, itu nggak dibayar loh, nggak dianggarkan loh, nggak ada anggarannya loh. Iya. Itu luar biasa berarti ya. Selain pemutaran data, pasca itu ada agenda apa lagi tuh KPU? Ya, yang masih selalu kita lakukan itu kegiatan pendidikan pemilih. Gitu. Jadi setelah Pemilu 2019 kita juga melakukan kegiatan pendidikan pemilih. Kalau tadi ada kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, maka pendidikan pemilih juga harus berkelanjutan. Itu tuh sosialisasi gitu? Sosialisasi gitu, khususnya sosialisasi kepada para pemilih pemula. SMA gitu, ke SMA gitu ya, kemudian ke pondok pesantren, ke mahasiswa gitu. Nah, ini selalu kita lakukan karena bagaimanapun kegiatan sosialisasi atau pendidikan pemilih ini jangan hanya dilakukan pada saat tahapan saja gitu loh. Biasanya kan kegiatan itu kan hanya dilakukan ya pada saat tahapan ya, mau mendekati pelaksanaan gitu ya. Maka kita mengadakan kegiatan pendidikan pemilih itu ya pasca pemilu. Gitu. Berarti selain ke RT-RT ke SMA juga dong? Betul. Saya ke pondok pesantren gitu ya. Pondok-pondok pesantren, kita ke sekolah-sekolah gitu Kang Agus. Wih, banyak juga berarti ya, jangan dikira makan gaji buta. Betul. Kita sih kayak saya juga pasti ngiranya ini KPU kan 5 tahun satu periodenya. Sedangkan pemilu cuma 2 kali, sama pilkada paling 1 ya. Gitu. Yeah. 2 kali, berarti kan sisanya ada 3 tahun tuh kosong. Berarti nggak ngapa-ngapain, ternyata wadaw banyak juga ya? Banyak yang kita kerjakan gitu. Capek juga berarti di komisioner KPU. Jadi memang tidak tidak seenak yang dibayangkan oleh yang menyatakan bahwa kita makan gaji buta lah. Iya, mungkin ada banyak orang yang ngomong begitu ya. Betul. Tahu. Mungkin sekarang berat juga mikir-mikir 2 kali berarti jadi KPU. Ya bayangkan aja Kang Agus, kalau kita ini kan masa jabatannya 5 tahun ya, sama dengan legislatif. Iya. Yang legislatif itu ya itu kan mereka dilantik juga sama kita kan, tanda tangan kita itu kan. Ada DB apa segala macam hasil pemilihan legislatif kan. Iya. Gitu. Cuma kalau mereka honornya beda gitu, lain-lain beda dengan KPU gitu kira-kira Kang Agus. Iya. Luar biasa lah berarti ya. Dalam ini agenda KPU ini Bang, melibatkan peran milenial tentu kan, anak muda. Agus pengen tahu nih program-program yang melibatkan anak muda tuh yang apa aja tuh Bang? Kalau KPU itu. Iya. Itu pas tahap pelaksanaan apa sebelum mulai tahap pelaksanaan juga? Ya, sebelumnya kita juga sudah melibatkan milenial ya. Misalnya kegiatan tadi pendidikan pemilih, kemudian pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kita juga melibatkan setiap ada milenial yang katakanlah memiliki keahlian di bidang desain grafis dan lain sebagainya, itu kita libatkan membuat misalnya bentuk-bentuk sosialisasi dalam bentuk flyer ya, dalam bentuk flyer gitu. Ada gitu. Itu kalau Kang Agus bisa lihat gitu di
Instagram KPU Kota Serang Saya gitu. belum follow, nanti saya follow. Nah, nanti follow. Follow. Nah, lumayan ini nanti nambah follower Nambah KPU follower Kota Sabda. Serang ya. Iya. Nanti follow Agus juga Bang. Ya, lu Nonton Sabda juga harus follow IG, Penonton IG. KPU Kota Serang, Facebooknya juga ada, Twitternya juga ada. Ada bertemu Gitu ya, lengkap. YouTube-nya juga kita ada. Oh. Nah, jadi Kang Agus, kita itu melakukan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih, bukan hanya tatap muka juga. Gitu. Secara kekinian kita juga membuat konten-konten YouTube. Itu yang buat kontennya siapa? Nah, yang buat kontennya staff. Ada staff yang buat kontennya begitu ya. Tapi tentu komisioner sebagai pengarah kan gitu. Kira-kira pembahasannya apa? Nah, itu komisioner yang mengarah. Jadi ada konten kreatornya juga di KPU ya? Ada konten kreatornya kita. Oke, keren juga Bang berarti sekarang. Udah milenial banget berarti ya. Ya, itulah salah satu kita melibatkan milenial. Oke. Enggak, kalau ini maksudnya Bang, kalau Bawaslu tuh punya sekolah apa sih? Sekolah pengawas pemilu apa sih itu? Ya. Kalau KPU ada begitu? Ya, kalau kita sih kita nggak ada sekolah kader SKP ya kalau nggak salah Bawaslu ya. Sekolah kader partisipatif ya kalau nggak salah. Nah, kalau kita itu KPU itu memiliki program itu namanya DP3. Apa ya? itu DP3 itu? Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Okay. Nah, itu KPU. Jadi sebetulnya kalau DP3 ini buat teman-teman yang daerah-daerah kemarin yang melaksanakan pilkada di tahun 2020 ya. Tapi ya berlaku juga buat seluruh Indonesia gitu. Kalaupun memang DP3 ini diperuntukkan untuk saat pemilu sebelumnya, daerah-daerah yang memang terjadi katakanlah rawan ya. Ada rawan. Misalnya rawan partisipasi, partisipasinya rendah gitu ya. Nah, maka disitulah desa itulah yang harus diadakan kegiatan DP3 itu. Tapi di Kota Serang mungkin partisipasi pemilih cukup tinggi kan ya? Tinggi, alhamdulillah di pemilu 2019 partisipasi kita tinggi. Gitu. Itu kan desa-desa Bang. Berarti kalau Kota Serang nggak ada program begitu dong? Ya, kalau di Kota Serang kan nggak ada desa ya. Kelurahan. Nah, paling lurah. Cuma memang DKI Jakarta itu namanya bukan Desa Sadar Peduli Pemilu dan Pemilihan ya. Namanya itu kelurahan. Itu Sadar pemilih. Ya, itu kira-kira. Itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Betul. DKI cukup tinggi kan partisipasi pemilih, tapi itu ya mungkin di beberapa kelurahan mungkin ya kalau kita juga mungkin di beberapa kelurahan ya ada. Kalau kita banding-bandingkan tingkat partisipasinya yang masih belum maksimal kira-kira, nah itulah dilakukan kegiatan pendidikan pemilih itu. Iya, benar-benar KPU itu salah satu tugasnya untuk meningkatkan partisipasi pemilih juga. Betul. Di milenial tetap dilibatkan. Ini ke desa-desa juga. Ini banyak juga agendanya ya. Ya. Agak repot berarti Bang. Tapi ini Bang, kita pasti tahu nih. Kalau di biasa ini pengalaman Abang aja ya. Di pemilu itu biasanya terjadi ya money politik itu pasti terjadi Bang ya. Kalau serangan-serangan ke penyelenggara tuh sering ada nggak sih Bang? Begitu-begitu tuh. Ya selama saya ada di KPU ya belum pernah. Tiba-tiba gitu. Nih Bang Pami ini ambil gini. Nggak ada. Aman ya. Aman. Kayaknya mungkin takut juga ya kalau misalnya nyerang ke KPU kan. Ketahuan repot. Malah nanti bisa didiskusi. Ya sebetulnya bukan wilayah kita juga. Coba Bang. Yang mungkin di sini Bang nih. Ada lubangnya nih. Oke. Pantesan dari tadi nggak ada suaranya. Oh ya? Kerekam nggak itu? Kerekam kan di sini. Tapi ada suara sekarang. Sekarang ada. Kenapa lo bilang tadi nggak ada suara? Oke. Berarti nggak ada lah ya itu? Nggak ada. Aman. Kalau ya biasanya nih ya di beberapa daerah ada aja yang begitu tuh ya. PPK-nya, PPS-nya gitu tuh. Ya di beberapa daerah ada lah mungkin karena memang berdasarkan sidang DKPP itu memang
pelanggaran itu banyak terjadi di badan ad hoc ya. Iya. Gitu pelanggaran integritas. Kayaknya itu. kalau KPU langsung nggak berani bang ya. Bahaya banget berarti kalau KPU langsung. Iya. Misalnya saya datang misalkan, Anda ngapain dong? Bisa-bisa ditangkap ya. Iya. Jadi langsung. Oke berarti ya aman lah soal itu. Menjelang 2024 nih, tahapan yang bakal dilalui bang? Ya, di tahun 2024 ini, jadi sudah diputuskan ya oleh Komisi 2 DPR RI, kemudian oleh pemerintah gitu dan juga KPU. Kemudian KPU mengeluarkan surat keputusan nomor 21 tahun 2022 ya terkait dengan hari pemungutan suara. Hari pemungutan suara itu dilaksanakan pemilunya dilakukan di bulan Februari. Oke. 14 Februari Valentine's Day katanya gitu. Iya, itu mungkin sengaja buat nampung milenial. Bisa jadi. Kan? Bisa jadi. Ini pas nih momennya nih gitu kan. Saya nggak tahu juga itu kok bisa 14. Iya, bisa betul Februari Valentine. Biasanya anak-anak muda tuh pada keluar kalau Valentine. Ini keluarnya buat pemilihan. Pemilu kasih sayang. Pemilu kasih sayang. Nah, itu romantisanya di bilik suara. Oke. Iya, itu bisa 14 Februari. Berarti tahapannya untuk pemilu 14 Februari. Itu pelaksanaan pemilu 14 Februari. Kemudian pilkadanya itu nanti dilaksanakan di 27 November. Itu pemilu sama pilpres juga. Iya. Pemilu itu ya milih 5 ya. 5 pemilihan gitu, pilpres, pileg, DPD gitu. Oke, legislatif, pemilu. Pilkadanya di Oktober. Pilkadanya di November. Oh, November. 27 November. Jauh bang ya. Jauh. Itu pilkadanya serentak juga semua. Hanya tahapannya beririsan. Gitu. Tahapannya beririsan. Jadi ada yang di mana tahapan pemilu yaitu tahapan pilkada juga jalan gitu loh. Oh. Nah, ini kan kerumitan-kerumitannya gitu loh. Jadi beririsan. Di saat misalnya nanti gugatan setelah pemilu, wah, kita sedang jalan ngurusin apa gitu ya pilkada di tahapan juga. Pilkada. Itu. Nah, itu. Itu pilkada tuh berarti gubernur dan kabupaten kota berarti. Betul. Gubernur dan kabupaten kota. Beban kerjanya mungkin banyak. Ya. Dua surat suara kalau untuk Kota Serang ya. Tadi kita sempat ngobrol di sebelum di sini kan ya di sana. Kalau ya kita tahu tahun 2019 banyak orang yang kelelahan dan sampai meninggal gitu. Menyelenggarakan pemilu serentak kemarin. Ini kan ditambah lagi nih pilkada. Kira-kira bakal aman? Ya mudah-mudahan sih aman ya. Iya mudah-mudahan aman. Kita juga nggak tahu apakah badan ad hoc ini masih sama dengan masih satu yang sama. Ketika misalnya pemilu badan ad hoc, maka pilkada juga jadi badan ad hoc gitu ya. Nah, hanya memang beberapa formulasi itu sedang dirumuskan oleh KPU RI ya. Pengalaman-pengalaman di 2019 itu misalnya terkait dengan ya banyak pejuang demokrasi kita yang berguguran. Ya, kalau saya namanya pejuang demokrasi ya. Pejuang demokrasi. Ya sebetulnya kalau kita lihat mayoritas usianya itu di atas 50-an ya. Itu kalau di usia Kang Agus yang masih muda begitu kira-kira di bawah 20 tahun itu ya. Kang Agus di bawah 20 tahun kan? Alhamdulillah dikira begitu. Jadi usia-usia yang memang sudah sepuh gitu ya. Usia-usia yang sudah sepuh. Bahkan di 2019 itu di Kota Serang ada ya 2 orang yang meninggal itu ya usianya sudah di atas 50 tahun gitu dan mereka memang memiliki penyakit bawaan lah kira-kira begitu Kang Agus. Kita sempat didatengin juga oleh Komnas HAM. Komnas HAM itu minta keterangan ke kita. Kenapa bisa meninggal? Betul, dan kita antar juga ke rumah almarhum itu. Langsung ngobrol dengan istrinya almarhum dan anak-anaknya almarhum gitu. Itu gara-gara kelelahan aja. Ya, jadi memang sebelum kegiatan pemilihan ya almarhum itu memang sakit gitu. Maksa amat, Nah, itu tadi lah. Lagi sakit jadi KPPS. Itu. Karena
faktor usia, kelelahan. Betul. Nah, Berarti. berdasarkan pengalaman di 2019 itu, maka KPU RI sedang merumuskan lah formulasi yang tepat kira-kira. Mungkin diantaranya adalah syarat usia ya, syarat Itu usia. penting sih. Nah, syarat usia. Tapi terkadang Kak Agus, milenial juga agak kurang begitu partisipasi untuk menjadi penyelenggara itu, gitu. Jadi, Iya. benar. Kadang ada yang gengsi jadi Kadang ada yang KPPS. gengsi, ada yang gak enak juga kalau di kampung tuh, oh ya masih ada yang lebih tua aja. Nah, gitu ya. Kan. Maka saya mengajak kepada para penonton Sabdan News gitu ya, khususnya para milenial di 2024 nanti, ya ayo kita bareng-bareng gitu. Ya. Partisipasi. Itu. Biar nggak terjadi lagi itu baru terjadi di pemilu kemarin kan? Pemilu 2019 banyak yang meninggal. Betul. Ya selain misalnya beban kerja penghitungan sampai dengan larut malam. Nah tentu KPU RI sekarang ini sedang merumuskan formulasi. Misalnya surat suara sedang diformulasikan oleh KPU RI kan. KPU RI mengadakan kegiatan simulasi sampai 3 kali tuh Kang Agus. Gitu kegiatan simulasi itu. Ada yang 3 surat suara, ada yang 2 surat suara gitu kan. Nah itu salah satu ikhtiar KPU ya untuk mengurangi itu tadi ya Bu. Yeah. Selain mengurangi misalnya beban anggaran karena memang nyetak surat suara lebih banyak surat suara itu kan tentu biayanya akan lebih mahal ya dibandingkan dengan sedikit surat suara. Iya itu dulu tuh luar biasa itu. Banyak yang meninggal, bukan ada beberapa orang yang menduga oh ini diracun ini. Iya. Itu sampai kepikiran ke situ loh, aneh. Iya makanya saya juga bingung kan. Diracun itu gimana diracun? Mungkin anehnya serentak kita banyak orang yang meninggal gitu ya. Iya. Ya. Jadi kelelahan aja sih sebenarnya. Tadi kalau waktu pelaksanaan kan sudah disebutkan sama Bapak. Kalau tahapan dekat-dekat ini yang akan dilakukan? Ya, di tahun 2022 ini di bulan Juni lah kira-kira ya tahapannya Juni atau Juli itu sudah mulai pendaftaran partai politik. Sudah mulai pendaftaran? Pendaftaran politik, partai politik itu sudah mulai mendaftar, itu ya. Dari 2022 Pak? 22. Itu, jadi pendaftaran partai politik, partai politik yang punya perwakilan di parlemen di DPR RI itu tetap mendaftar gitu ya. Nah nanti kita akan cukup verifikasi administrasi, kemudian nanti partai-partai baru ya, partai yang baru muncul atau partai kemarin yang tidak lolos parlemen threshold. Nah itu tetap daftar lagi. Setelah daftar kita verifikasi administrasi dan kita akan verifikasi faktual ke lapangan. Gitu. Jadi bedanya kalau partai politik yang lolos parlementer itu yang punya perwakilan di DPR RI itu tidak diverifikasi faktual, tapi partai yang tidak lolos dan partai yang baru itu kita verifikasi faktual. Verifikasi faktual maksudnya langsung. Verifikasi faktual itu kita cek keberadaan kantornya benar apa enggak, kantornya ada, kemudian anggotanya ada apa enggak gitu Kang Agus kan. Ya. Jangan-jangan misalnya nanti nama Kang Agus ada terdaftar sebagai pengurus partai politik gitu. Jangan sampai itu kita pastikan tuh. Kita datengin Kang Agus. Bener nggak nih Kang Agus? Di sini ada nama Kang Agus nih. Masa iya sebenarnya dicek satu-satu? Dicek sama kita. Satu-satu? Sampling. Sampling. Ya. Tapi wow ribet aja. Ya, partai baru kan cukup banyak sekarang. Betul. Kayak ada tiga kan partai baru yang sudah digaung-gaungkan. Yang sudah digaung-gaungkan lah. Berarti kalau, repot juga. Ya. Kalau satu-satu ada dia yang mengklaim sudah punya 1.000 anggota. Nah, kan. Repot berarti ngecek satu-satu. Nah, kita harus turun itu ke lapangan. Gitu. Kita harus temuin nih orangnya gitu. Itu bulan Juni pendaftaran. Pendaftaran bulan Juni. Verifikasi Juni Juli. Nah, itu nanti kita verifikasi administrasi, nanti kan masuk pendaftarannya itu di Sipol gitu ya, Sistem Informasi Partai Politik. Nah, nanti di kira-kira September Oktober itu kita verifikasi faktual. Gitu. Karena sebelum verifikasi faktual itu kita verifikasi administrasi dulu Kang Agus. Oke.
Jadi tahapannya di tahun ini tuh pendaftaran parpol sama verifikasi gitu. Iya. Selain betul. itu Ya ada beberapa tahapan lagi lah. berapa lagi? Oke, berarti parpol dulu, tahun berikutnya penyelenggara. Iya, tahun berikutnya itu penyelenggara. Oke. Agak repot juga berarti ya. Ad hoc. Nah, mulai kerja itu yang ngomong makan gaji buta. Brengsek banget. Coba bayangkan Kang Agus gitu ya. 19, 20, 21 pemutahiran data udah pandemi lagi. Iya, begitu. Dua-dua udah mulai. Betul. Mantap, Gitu. mantap pokoknya. Semoga sehat selalu lah Bang ya. Ya, amin. Oke. Terakhir nih Bang. Harapan Abang nih, terutama buat para milenial yang kadang-kadang kita tuh agak tidak peduli sama urusan Ya. politik, apalagi urusan pemilihan gitu. Harapan Abang ke depan, mungkin. Oke, harapan saya khususnya kepada para milenial dan juga para penonton Sabdan News ya. Kita ini punya kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ya, kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini harapan saya dan harapan KPU Kota Serang bahwa pemilih milenial ya dan para penonton Sabdan News ini ikut berpartisipasi. Caranya apa? Caranya, nah, bagi yang belum terdaftar, saya kira Kang Agus di usia yang saat ini 16 tahun di 2024 itu pasti akan menjadi pemilih pemula. Iya, pasti. Iya kan? Nah, maka itu daftarkan. Kita punya namanya aplikasi Lindungi Hakmu. Ya. Oh, ada. Lindungi Hakmu. Jadi masyarakat lebih mudah gitu ya untuk melaporkan identitas diri. Yang belum terdaftar bisa langsung melakukan tanggapan masyarakat. Yang pindah domisili misalnya dari Cimuncang pindah ke Lopang gitu ya, maka daftarkan gitu ya. Nah, itu kan rubah data kan. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang keluarganya meninggal, laporkan juga. Cukup melalui aplikasi www.lindungi hakmu. Ya, Lindungi Hakmu itu juga bisa di-download di Play Store. Ya. Berarti ya websitenya juga ada. Websitenya ada, Play Store-nya juga ada. Nah, saya kira ya karena sekarang ya Android gadget itu sudah keniscayaan begitu kira-kira Agus ya. Anak muda apalagi pasti. Anak muda apalagi cukup dengan satu jari aja lah. Itu download. Aplikasi Bang. Kalau website juga ada berarti enak Bang. Kadang HP kentang kayak HP Agus kan nggak bisa download aplikasi lagi. Iya. Ada lagi Bang harapannya? Ya, itu harapannya partisipasi ya untuk kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan karena kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini agar data pemilih di Kota Serang ini berkualitas gitu. Kemudian harapannya di tahun 2024 nanti begitu ya kegiatan pemilu maupun pilkada ya tingkat partisipasi khususnya para pemilih milenial itu ya tingkat partisipasinya itu lebih tinggi dibandingkan 2019 dan juga jangan golput gitu jangan golput ya gunakan hak pilihnya nanti di 2024 sayang dengan baik. Golput, ya. Sayang kalau golput. Oke, kalau gitu terima kasih ini Bang. Kita nanti berdiskusi lagi persoalan yang lain mungkin. Siap. Selain KPU. Setelah ini ada gini-gini kita diskusi lagi. Kalau udah begini kan enak kita udah ketemu, udah ngobrol-ngobrolnya gimana. Iya, terima kasih buat Sabdan News yang sudah mengundang KPU Kota Serang untuk bincang-bincang titik temu ya. Wih, titik temu. Biasanya saya ngobrolin sama ini Bang, sama politisi-politisi. Iya. Karena KPU sekarang. Iya. Titik temu. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat untuk para penonton Sabdan News juga. Itu informasi-informasi yang tadi saya sampaikan dan ya terus menebar informasi yang baik kepada masyarakat. Oke, kalau begitu terima kasih. Itu saja sekian. Teman-teman kalau misalkan punya banyak pertanyaan soal KPU bisa DM lewat Instagram. Bisa lewat Instagram. Karena banyak juga yang nge-DM IG KPU. Gitu. Nanya-nanya itu ya. Iya. Bisa berarti DM. Apalagi anak muda silahkan DM Instagram KPU. KPU Kota Serang namanya Instagram apa?
ketika PU Kota Serang langsung Di muncul. bawah, Poy. Tinggal lihat aja. Nah, ketik di bawah. Pi, edit ya, Pi. Nanti tinggal di bawah juga ada. Ya, IG, Facebook, IG, Twitter. nanti. Tinggal tanya-tanya di situ sama teman-teman semua. Oke, terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.